Hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Nah, sekarang saya berkunjung ke Rumah Quran Qurrata A'yun. Alamatnya di Kampung Tegal Gede RT 4 RW 11 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama pengurusnya apa yang bisa dibantu oleh fakirmiskincare.com. Rumah Quran Qurrata A'yun ini bergerak fokusnya di bidang tahfidz Al-Quran. Santrinya sekarang alhamdulillah sudah 110 orang santri, dan ada 6 anak yatim yang kami bina di sini, dan juga ada 47 yatim yang kami bina di luar yayasan. Kami meminta bantuan dukungan dari fakirmiskincare.com. Kami punya program-program Rumah Quran Qurrata A'yun. Yang pertama, program sedekah Jumat. Kami itu fokuskan kepada 40 orang jompo di sekitar Rumah Quran Qurrata A'yun. Dan juga yang kedua, program pembibitan saum sunnah Senin dan Kamis, untuk memotivasi anak-anak membiasakan saum Senin Kamis dari sejak dini. Terus yang selanjutnya yaitu program santunan anak yatim. Program santunan anak yatim dan duafa yang insya Allah akan dilaksanakan sebulan sekali setiap akhir bulan. Aktivitas Rumah Quran Qurrata A'yun merupakan pendidikannya tertuju pada yang non formal ya. Jadi di luar sekolah. Cuman kalau untuk wisuda, kalau anak santri-santri yang udah hafal 1 juz, 2 juz, nanti wisudanya masuk ke bawah naungan FHQ, Forum Hufazil Quran. Jadi kita nggak mengadakan secara langsung pribadi untuk wisuda, tapi nanti ada setahun sekali untuk wisuda di bawah FHQ gitu. Untuk kegiatannya memang fokus ke tahfidz Quran. Santrinya 110 orang dibagi 4 shift. Yang pertama yaitu jam 10. Itu untuk usia dini dari prasekolah, TK, kelas 1, kelas 2. Lalu jadwal yang kedua ba'da asar jam 4 sampai menjelang maghrib setengah 6. Itu untuk usia kelas 4 sampai SMP SMA. Terus yang ketiga ba'da maghrib itu untuk fokus di baca Iqra dan perbaikan baca Al-Quran juga. Terus untuk ba'da isya itu untuk SMP SMA, tapi untuk setoran murojaah, fokus yang untuk murojaah. Saya udah coba Bu ya, saya keliling. Jadi saya menawarkan ke anak SMA waktu itu. Keberatan nggak kalau dalam 1 bulan itu 1 kali mentraktir makanan buat fakir miskin segala. Itu berapa nominalnya katanya? Ya sekitar 20.000 lah, ditambah ongkos kirim saya bilang. Ya jadi berhubung donasinya tidak ada potongan ya 100%. Nah kita menghargai yang nganterin Bu. Jadi saya minta ada ongkos kirim. Oh 20.000 ya, iyalah nggak apa-apa. Nah, untuk ukuran anak sekolah aja dia mampu 1 bulan 20.000. Nah, jadi apa yang sudah saya terapkan di konsep ini sebetulnya udah saya coba Bu. Jadi saya dulu jualan roti. Nah pas saya jualan roti, dagang di Tasik mah kieu gini gitu. Jadi pedagang tuh cuma orang Tasik, pembelinya orang Tasik aja gitu. Terus di Tasik tuh banyak yang dagang dibanding yang beli. Hampir semua orang jualan gitu kan. Saya mikir bisa nggak roti saya dibeli oleh orang luar kota, tapi bukan untuk dikirim ke luar kota, karena memang kan nggak bisa, roti itu basi gitu. Ya udah, saya pakai konsep ini, saya data fakir miskin. Pertama saya kontak ke teman, ini saya punya fakir miskin, mau nggak traktir roti buat dia gitu. Ternyata responnya positif Bu. Jadi mereka milih fakir miskinnya. Sampai ada yang beli ini 500.000
silahkan disalurkan aja ke siapa-siapanya. Saya bilang ini pakai ongkos kirim ya nggak apa-apa. Nah, begitu habis saldonya dia minta laporan lagi gitu. Jadi sistemnya saldo. Untuk mendukung operasional tuh kita dari bisnis lah gitu Bu. Nah mungkin untuk yang si anak yang dibantunya itu murni dari donasi. Begitu Ibu. Ada pendapat nggak mengenai apa yang saya ceritakan? Pendataannya seperti itu katanya gimana? Setuju nggak? Pendataan yang tadi insya Allah setuju. Ya. Karena mungkin kita bisa lebih tahu juga ya, bisa lebih tahu detail juga mengenai orang-orang tersebut, keadaannya seperti apa. Jadi benar-benar apa yang kita kasih itu sesuai gitu. Ya. Enggak, jadi untuk anak-anak yang sudah terdata di Fakir Miskin Care ya, itu tuh misal mereka sudah ditutup donasinya, ya tadi kan ada gitu. Itu untuk selanjutnya anak-anak itu gimana? Masih ada keterikatan dengan Fakir Miskin Care atau lepas aja gitu? Gitu. Jadi pemutusan donasi biasanya telah Ya. terus alamat terus semua jadi datanya ada status. Jadi jadi selama data ini masih on ya, istilahnya masih on, donasi itu juga masih berjalan. Kalau masuk tiga Oh. kan kalau sudah utangnya nanti bisa ini si bapaknya panjang. Tapi kalau yang kaum duapanya itu ia tidak keberatan bersedia, ya nggak apa-apa. Jadi saya sambil ngobrol Iya. apa atau posisi itu panjang ya, karena kondisi kita itu sekarang lagi krisis kejujuran. Iya. Sudah ada di pemerintah tidak jujur, nah kadang-kadang ada di penerima pun tidak jujur. Saat semua tidak jujur berarti harus ada perubahan. Gimana ya terpaksa yang jujur kita tampilkan. Cuma dengan harapan dengan itu bukan untuk mempermalukan sebetulnya. Jadi ini kita sekarang lagi di apa ya? Lah katakanlah Bu. Ini yang baik-baik kan nggak kelihatan. Caranya gimana gitu? Kita terpaksa. Ini saya tarik biar nampak gitu. Bisa nampak yang palsu ini pakai fungsi dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya malu, Mas. Transparan. Iya. Setuju. Benar. Insya Allah sih bagus, setuju banget. Ya itu sama sih, sangat ngebantu gitu bagi orang-orang yang pengen. Mungkin ada banyak orang yang pengen menyalurkan, cuman kan takut salah, takut nggak tepat orangnya. Cuman kan kalau di sini kan benar-benar terbuka lah istilahnya, dari video, foto, semua data-data tuh lengkap. Itu tuh benar-benar bagus banget gitu, biar kitanya juga nggak salah untuk ngasih yang berhak. Saya kira ada pengalaman dia waktu punya yayasan. Saya itu udah bekerja sedikit mungkin, tapi saya itu dianggap tidak amanah. Pernah nggak pikiran gitu? Pernah sakit. Sampai saya pikir kita ke rumah jujur kan sampai dibuka ditelanjangin tapi orang masih ada aja yang ngomongin itu negatif. Saya pikir betul apa sih maunya kita transparan gitu. Udah saya bikin caranya tadi Yang udah dijelasin udah jelas ya, mengerti. Buat saya ya ibu rumah tangga ya yang sibuk sekarang, mungkin ada kegiatan nantinya. Jadi ada kegiatan, jadi lebih bermanfaat lagi mungkin ya nanti ke depannya saya.
Setuju. Hari ini saya sedang berkunjung ke Ibu Popo, produksi sandal. Sandal naon teh kasebutna? Oh, sandal khas Tasik. So, mereknya Samba Garnis. Nanti kita lihat. Ibu, rencana Ibu tuh kan memberi donasi dalam bentuk sandal teh, Ibu ya. Apa yang membuat Ibu tergerak untuk berdonasi, Ibu? Bismillah, mungkin ini kalau ngebantu kan tidak harus maksudnya tidak harus berupa uang ya. Kalau bisa, kebetulan saya kan produksi sandal, bisa juga dimanfaatkan, bisa juga nanti si penerima itu atau siapapun bisa dengan produk saya bisa jadi modal kerja lah gitu, modal usaha, bisa dijual lagi, bisa dipakai, bisa pokoknya begitulah intinya. Membantu selain membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka bisa ngasih modal intinya lah gitu, insya Allah usaha buat usaha dia, mudah-mudahan berkah ya. Baik Bu, nah mudah-mudahan dengan cara Ibu membantu fakir miskin, Ibu pun akan dibantu oleh Allah Bu ya. Gitu. Nah kita sekarang lihat produknya Bu ya ke belakang. Nah ini produknya, ada sandal spon. Ya, terus ada sandal perempuan. Nah, ini sandal perempuan, sol. Itu juga sama. Oh, yang mana sayana teh ya? Oh ya, gitu standar lah. Oh, tenapi sami. Iya. Oh, benten ya. Iya nu mirahna gitu. Tenapi sami dina kelas pangawas. Tiap model Benten-benten. Bener, benten harga. Oke, itu tehnya. Boleh sayang. Gamis, daster teh. Iya, daster. Ah, daster Arab. Ya terus itu iya, siap. Ya. Nah, Ibu Popo ini jenis bantuannya unik ya, jadi memberi peluang usaha kepada para duafa. Nah, nanti kita dikasih satu kodi. Nah, itu nanti saya coba untuk distribusikan. Apakah itu langsung diberi ke duafanya untuk digunakan, dipakai, atau untuk dijual lagi. Nah, atau dibeli oleh donatur dan uangnya dikasihkan ke duafa.